Kenapa? Karena memang cara-caranya VTube itu seperti Ponzi. Mereka cari member. Nah itu dia nih. Kalau kamu berkubang dengan ketololanmu, silakan. Tapi jangan ngajak-ngajakin orang lain. Nah itu dia. Oke, halo semua, jumpa lagi di Widiwan Channel dan kali ini masih bersama Mas Arif atau Bang Arif ya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang VTube nih. Nah, ini yang lagi rame sekarang guys, nggak di mana-mana, mulai dari Facebook ya, di grup masyarakat anti Ponzi, di YouTube juga rame. Dan sekarang kita akan membahasnya, kita akan mengupas apakah itu VTube dan bagaimanakah cara mereka, para membernya mendapatkan duit, katanya dolar katanya ya. Nah, ini Bang Amin bakal mengajukan beberapa pertanyaan ke Bang Arif ya. Yang pertama, yang dinamakan dengan VTube, apa itu VTube? Kan itu sebuah aplikasi nih. Iya. Kalau menurut Bang Arif ini apa nih? Jadi VTube ini sebuah aplikasi di mana aplikasi ini menjanjikan bahwa dengan menonton iklan dengan durasi tertentu itu akan dibayar. Ya, nonton iklan dibayar. Dan daftarnya gratis katanya. Banyak nih di antara para netizen nih pasti penasaran nih. Dibayarnya oleh perusahaannya atau bukan nanti, nih, Bang? Nanti kita jelaskan di di cara kerjanya ya. Oke, siap. Dia itu aplikasi yang menjanjikan, bukan menjanjikan bagi penggunanya bahwa menonton iklan itu dibayar dan daftarnya gratis. Nah, itu dijanjikan seperti itu. Oke. Janji perusahaannya nih. Ya, itu perusahaannya bukan perusahaan, itu aplikasi, tapi dibuat oleh perusahaan. Nama perusahaannya kalau nggak salah, PT PureTech. Iyalah, ya kayak gitulah. Kantornya itu di Kinanti Building ya, yang kemarin dibahas juga tuh. Ya, kemudian katanya nih membernya udah 9 juta katanya. 10 juta katanya, 10 Bang. juta. Aku baca di komentar 10 juta katanya. Ini member atau pengguna aplikasi? Kalau pengguna aplikasi itu mungkin sudah 10 juta. Kalau membernya mungkin bisa lebih ya katanya. Ya. Ini kan katanya. Namanya juga halu ya. Oke, Iya. Nah, kayak yang tadi sudah kalian dengar apa itu VTube, apa yang dijanjikan oleh VTube, dan juga kantornya bagaimana. Dan sekarang ini Bang Amin bakal nanya juga nih tentang sistemnya nih, Bang. Gimana nih? Ya. Kalau menurut Abang nih. Jadi kita harus bicara gini, kalau misalnya kita mau nalaah sebuah produk, kita harus beli dulu kan, atau harus pakai dulu produk itu. Iya, berarti Bang udah pakai ya? Saya udah pakai. Jadi ID saya ada, ya, siap. ID saya ada, saya udah pakai. Jadi dari beberapa kali saya menggunakan aplikasi itu, memang ketika kita download, kita gunakan, itu daftarnya pakai nick loh. Pakai nick, nomor induk kependudukan. KTP ya. KTP ya. Bahaya nggak tuh? Oh, bahaya dong. Kan pakai itu data pribadi loh. Bahaya berarti ya? Iya, apalagi sekarang data pribadi itu sifatnya sudah terintegrasi. Artinya nasional sudah pakai data kita. Sekarang kan semua pakai KTP. Nah, jadi kalau kamu ngasih data pribadi kamu ke suatu aplikasi, apakah aplikasi itu juga belum jelas keberadaan atau seperti, hati-hati. Takutnya disalahgunakan bisa, ya data pribadi bisa, kita ya. Sangat bisa. Jadi setelah saya daftar, kebetulan saya yang anehnya. Oh, ada anehnya juga. Ada. Saya bisa daftar pakai nick palsu. Oh, bisa. Jadi gimana? Nah, nggak tahu saya gimana sistem IT mereka. Kok saya bisa daftar pakai nick palsu? Artinya diterima ya? Artinya gini, integrasi aplikasi mereka dengan nomor induk kependudukan itu nggak sinkron. Ngerti nggak? Maksudnya gini, kalau bicara masalah aplikasi, kalau misalnya kita mau ngambil pinjaman di bank, ya, itu kan kita ngasih KTP itu. Nah, orang bank itu bisa tahu nggak kita ini punya pinjaman di mana melalui namanya BI Checking, ya. BI Checking ini terintegrasi, terpusat ke seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya di VTube, ya kan, gimana caranya terintegrasi? Legal aja enggak. Jadi makanya bisa kita daftarnya pakai nick palsu. Oh, nah mungkin mereka hanya mengkasih kode gitu, ya. Jadi saya daftar dan jadi cara kerjanya gini, yang udah saya ngejalanin ya. Kita dikasih misi itu misi pertama bintang 1, kita dapatin berapa VP. Jadi cara mereka itu ngasih duit bukan langsung ngasih dolar ke kita. Mereka itu ngasih poin. Iya, virtual point namanya VP. Virtual point inilah yang menjadi kunci kenapa VTube itu ilegal dan kenapa VTube itu saya katakan MLM, Ponzi dan skema piramid. Oh no. Belum pernah saya ketemu kasus di mana ada yang menyertakan bukti bahwa pembayaran itu langsung dari PT PureTech. Nggak ada. Misalnya
PT, misalnya kayak ada aplikasi apa namanya tuh, Cashzin ya, atau Cashzin atau aplikasi Cashzin kayak aplikasi aku belum Cashzin tahu gitu deh. ya. Jadi aplikasi Cashzin atau beberapa aplikasi yang dibuat oleh Cina, mereka memang ketika kita ngeklik iklan atau kita baca berita, Iya. itu memang mereka nggak langsung ngasih poin. Poin itu mereka udah kasih target, terkumpul berapa poin, kamu bisa nukar misalnya 15.000. Iya. Nah itu memang bisa. Bisa. Kita kasih nomor rekening langsung. Kalau VTube gimana? Nah ini yang nggak ada. Nggak bisa. Nggak seperti itu. Gila, nih. Jadi ketika kita sudah dapat VP itu, kita jual beli di situ. Nah, mending Jadi dijual ke bersama member. sama member. Iya. Kamu nyari VP itu susah payah loh. Nonton iklan sampai 3 tahun. Kenapa perusahaan nggak mau membeli VP-nya? Ini teman-teman ya penasaran banget nih. Kenapa perusahaan nggak mau membeli? Karena yang dijanjikan oleh perusahaan itu nggak masuk akal. Apa yang nggak masuk Satu akalnya VP apa? senilai 0,3 dolar. Ada lagi yang bilang Berapa? VP itu dapatnya $1. Ada lagi. Ya, tapi nggak tahu sumbernya gimana. Yang jelas dihargai seperti itu. Cuman nilai value-nya aku nggak bisa bilang itu per dolar ya. Karena gini, itu kan transaksi sama member. Bisa nggak? Misalnya aku punya 200 VP. Kalau aku kalikan kursnya segini, dapatnya misalnya sekitar 5 juta ya. Kemudian aku ngomong sama Bang Amin juga member. Bang, aku perlu VP nih, aku mau naik rank. Mau ke bintang diamond ya atau apa ya kan? Ada Bang nih, 200 sama aku. Berapa Bang mau bayar? Kan gitu. Beda dengan saham, obligasi. Beda dengan emas, walaupun emas dalam bentuk digital, ya currency-nya itu ada, nilainya tetap. Kalau ini Ya enggak. Siapa yang nentukan nilai VP? Perusahaan. perusahaan lah. Perusahaan aja nggak mau beli. Nah, ini dia nih. Ya, katanya 7 hari kalau nggak laku dibeli sama perusahaan. Kasih buktinya. Screenshot ke ininya Bang Amin Kita di ya. bawah. Atau di IG, di Facebook juga bisa. Di YouTube-nya langsung di bawah komen. Itu skema kerjanya mereka. Iya. Jadi kemudian next kita ngomong kenapa itu ilegal. Jadi SWI itu SWI ya. Satgas Waspada Investasi. Berapa kementerian? 14 kementerian. Tuh dengar ya, ini bukan abal-abal ya. Iya. Kemudian ada pertanyaannya, kalau ilegal kenapa mesti jalan? Ya. Simpelnya gini, miras itu di beberapa daerah dilarang ya? Dilarang dong, Iya, miras. tapi kenapa masih ada? beredar? Iya ya. Gitu. Kalau sesuatu yang dilarang itu bukan berarti bisa langsung diberangus Iya. atau dihentikan. Itu Benar. kan memang katanya harus ada yang lapor. Misalnya itu kan sistematisnya seperti itu. Nggak ada pihak yang merasa dirugikan gitu. Jadi ya kalau membernya gimana mau merasa dirugikan? Orang dia gratis Kecuali katanya. kalau scam. Kayak Dike sudah scam. Udah Kayak kemarin Real Sultan udah Dari scam. Sultan udah scam. Nah, kalau mereka tuh bahkan seremnya tuh waktu aku baca chattingnya WA itu, yang mulai nanya-nanya dia nggak provokator, langsung di list, keluarin dari grup. Ngeri nggak? Kamu punya uang di situ 10 juta. Kamu ngomong macam-macam di banned dari grup. Mau minta kemana uangmu? Oh no. Aneh kan? Aneh lah. Makanya jadi kenapa VTube ilegal itu tadi yang pertama. Listnya udah dikeluarkan oleh SCW tadi. Aku nggak ingat tanggal berapa, sekitar 20-an Oktober kalau nggak salah ya. Juli ya, apa enggak? Juli ya, ada. Awalnya Juli. Ada, nanti kita input. Kan sampai Kita sekarang masih ilegal kan? Iya, karena kan belum dikeluarin daftar baru. Jadi peraturan pemerintah itu sifatnya seperti itu, gengs. Peraturan pemerintah itu sebelum ada peraturan baru yang mencabut ketentuan yang lama, itu enggak. Iya. Berarti ketentuan yang lama itu masih berlaku. Oke, jadi fix ya kenapa ilegal. Iya. Ya, oke, sampai di sini paham ya, teman-teman. Iya. Ya, terus kenapa masih jalan ya? Itu tadi saya udah bilang. Ya, praktek kejahatan, praktek yang dilarang di negara yang Indonesia ini, ada juga yang masih jalan. Berikutnya nih, kenapa dikait-kaitkan dengan Ponzi? Katanya mereka bukan MLM katanya. Kenapa harus dikait-kaitkan dengan Ponzi? Ada yang menarik itu. Jadi boleh dibuka di media sosial Facebook, itu ada grup namanya VTube Indonesia. Saya udah posting di situ. Dan belum ada yang jawab. Kenapa? Karena memang cara-caranya VTube itu seperti Ponzi. Mereka cari member. Kalau memang cuma nonton iklan dibayar, ngapain kamu cari member? Nah, itu dia nih. Kalau kamu berkubang dengan ketololanmu, silakan. Tapi jangan ngajak-ngajakin orang lain. Nah, itu dia. Kenapa harus mencari member? Kenapa harus mengajak orang kalau memang mengklik iklan dapat duit gitu? Ya, itu. Kalau memang itu, ya silakan. Oh, kami mau berbagi, Bang. Sukses bersama. Sukses bersama maksudnya beli VP kamu. Iya. Kita gabung di grupnya VTube, ya. Kemudian kita ngeliat di situ. Di situ member sendiri menawarkan, ayo daftar di VTube. Nah, ini kan tempatnya VTube kok
kamu ngiklan di tempatnya VTube. Kenapa mereka nggak Nah, ini- mengiklankan di luar grupnya mereka, Ya, di luar itulah. kolamnya mereka, Bang? Itulah kenapa saya katakan kaitan dengan Ponzi. Jadi skema yang mereka jalankan itu seperti itu. Pernah nggak ngelihat mereka itu bawa-bawa apa namanya aparatur negara? Oh, banyak banget. Foto-foto, kemudian dikait-kaitkan dengan VTube ya. Udah ikut katanya. Iya, kemudian artis ya kan. Nah, Tokoh agama apalagi, tokoh Bang? Aduh, agama. parah banget. Ya, Daryl Sultan juga gitu kan. Iya. Iya, Indikes juga gitu kan. Sama semuanya. Terus, ya, Diens juga gitu. Nah, hampir semua Nah. skemanya, aduh ya ampun. Nah, jadi seperti itu. Jadi kamu mesti cari member untuk ngejual VIP itu. Kalau misalnya kamu berharap sama orang lain, member lain, transaksinya hanya seputaran ya seperti itu. Tapi kalau misalnya member baru yang butuh fast track kan mereka akan beli dengan harga yang natural ya. Harga natural itu harga yang ditetapkan. Saya kayak tadi ngomongnya 0,3. Nah, seperti itu gitu. Kalau misalnya hanya di seputaran member kan bisa jadi kayak kita tadi. Nah, itu mungkin makanya jadi harus get member. Sistemnya gitu, harus cari orang gitu. Nah, itu dia guys, kenapa VTube harus mencari member Logis get member. logis lah. Iya, Logisnya logis gini, banget. logisnya simple. Kalau memang itu menghasilkan uang, sendiri aja. Nggak usah ngajak orang Iya. gitu loh ya. Iya kan, simple kan. Kumpulin aja tuh VIP sebanyak-banyaknya sebelum scam gitu. jadi gitu. Yang paling bikin aku kesal gini, Bang, kan ada tuh membernya yang bilang, yang udah bergabung nih, bilang dia udah bisa beli ini, sudah ada penghasilannya banyak banget di VTube. Itu gimana menurut Abang? Kan itu Ya. halu Jadi gini. banget tuh, Bang. Jadi gini, salah satu ciri-cirinya Ponzi, skema piramid ataupun LMM yang sejenisnya itu kategorinya ada 3. Yang pertama itu para leader. Para leader ini berhubungan langsung dengan perusahaan itu, dengan pengembang aplikasi ataupun yang membuat otak yang membuat ide investasi bodong itu. Ownernya mungkin ya. Ownernya dan kaki tangannya. Nah, ini para leader, jadi nggak mungkin mereka bergerak satu orang aja. Pasti mereka ini kelompok. Iya, benar. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Nah, itu member yang pertama. Yang kedua, ini ada kaki tangannya leader. Yang bertugas? Iya, kayak buzzer lah kalau kita bilang. Buzzer. Iya, buzzer lah. Kita bilang ini buzzer yang memblow up. Bisa jadi akunnya itu fake. Banyak kan Iya, fake. benar. Nah, kalau misalnya kalian ketemu akun-akun yang akunnya VTube tapi nggak punya foto lain, cuma ada foto 1, 2 gitu, terus akun juga baru dibuat, nih bisa jadi itu buzzernya leader. Nah, jadi ini punya banyak, kita nggak bisa ngelawan mereka satu-satu, karena ketika kita posting, yang lain nyerbu gitu, mereka banyak ini. Nah, itu kaki tangannya. Yang ketiga adalah para member awam, artinya yang jadi member karena ikut-ikutan. Oh, mungkin yang baru didoktrin mungkin ya sama leadernya ya. Iya, jadi ini yang kita yang kita edukasikan. Iya, sasaran video ini adalah mereka ini. Iya, yang baru-baru ya. Orang nomor 3 ini. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang yang ikut karena ikut-ikutan. Jadi oh ya ini ikut, ada tetangganya ikut, dia ngikut. Karena temennya ataupun Iya. saudaranya yang ngikut, jadi dia ikut juga. Kalau yang gitu. 2 tadi itu nggak usah diedukasi. Iya. Itu memang bagian dari situ. Memang bagian dari sistem Iya, mereka. bagian dari sistem. Ya, kalau ketemu ya pijak aja gitu. Bagian dari sistem. Semua jenis MLM, semua jenis Ponzi sama. Namanya juga orang yang didoktrin ya, yang dikasih mimpi di depan matanya. Ya kita lagi susah loh. Ya, lagi Apalagi di susah. pandemi kayak gini. Dalam kondisi yang seperti ini kita ditawarkan mimpi yang luar biasa indahnya. Iya, apa yang nggak ditarik? Ketika kita dalam mimpi itu, Bang Amin, ada yang menghalangi, ya kan? Ibaratnya orang jatuh cinta. Kita udah demen banget sama tuh cewek. Tapi kemudian mungkin orang tua sendiri bilang jangan sama dia. Kita marah loh. Pasti marah. Marah kan? Lagi kasmaran kayak gitu kan. Kasmaran marah. Nah, inilah member yang kita bilang tadi halu ini, dia militan banget ya. Itu ya nggak salahin dia. Yang kita salahin tuh 2 yang tadi tuh. Leader, kaki tangannya, nah itu yang kita salahin. Kalau yang member baru ini malah harusnya kita rangkul. Dikasih mimpi indah, dibangunin ya marah. Karena kan yang kita lihat di grup masyarakat anti Ponzi ada banyak banget yang baru-baru rencana mau gabung nih, nggak jadi gabung setelah tahu kayak gitu. Nah, ya ini kan meresahkan bagi para leader-leadernya itu. Oh banget. Ya, jadi kan makanya masyarakat anti Ponzi itu kalau belum ada yang gabung, silakan gabung. Itu bagus di situ. Kalau memang mau tolol, berkubang sendirian aja. Sendiri aja, nggak usah ngajak orang. Kalau udah ngajakin orang, nah ini yang mesti kita cegah.
Amin, suasananya makin asik. Apa? Iya, ini kita nih lagi ada di sebuah kafe ya. Ini lagi- sangernya enak. Aku minum sangernya enak tadi. Pokoknya kalau kopi di Aceh paling enak sedunia ya. Ya, kopinya enak. Bukan endorse ya, cuman memang Bukan tadi kita endorse. kebetulan lagi di sini ngerasain sangernya, sepakat sama-sama. Bang Amin rasain yang dingin, aku ngerasain yang panas, enak. Kan sering juga tuh aku lihat abang ke posting tentang audio ini. Iya. Kebetulan setelah tidak lagi bekerja di perusahaan di perbankan, saya ngembangin sendiri usaha saya. Oh gitu. Nah, namanya itu Kukar Audio. Di situ kita fokus pada rakitan, juga pembuatan, juga inovasi peralatan-peralatan audio. Ya, oke. Baik itu handset ya, kalau saya bilangnya itu in-ear monitor. Hmm. Ya, jadi alat yang digunakan untuk mendengarkan lagu. Nah, ada namanya earbud, earphone, macam-macam. Nanti bisa dilihat di apa saya kalau memang mau lihat ya. Oke, ini di area Banda Aceh ya bang ya? Di area Banda Aceh. Daerah mana nih bang? Batoh, Bang. Oh, daerah Batoh. Di area Batoh. Saya ada buka toko di situ. Hmm. Silakan bagi yang mau repair, misalnya handphonenya rusak, bukan handphone, headphone ya, apa earbud, apa handsetnya rusak, silakan datang ya. Kemudian kita diskusikan nanti kalau memang masih bisa dibenerin kita benerin. Oh gitu ya. Kalau memang Nanti mau bisa ya. inovasi, misalnya ganti kabel bang, kabelnya udah mulai putus atau udah mulai ini, silakan bisa, kita sedia semua alatnya lengkap, bahan juga lengkap. Udah itu aja ya yang mau Boleh, kita bahas silakan. di video kali ini tentang Nanti kita YouTube jumpa ya. lagi ya. Nanti mungkin kita bakal jumpa lagi di next pembahasan, mungkin mengenai YouTube ataupun mengenai MLM lainnya. Pokoknya pantengin terus UG Dewan Channel. Semoga ini mengedukasi kalian semua. Semoga nggak ada lagi orang yang dibodoh-bodohi oleh para member YouTube. Karena kan membernya militan banget. Sampai saat ini di seluruh Indonesia, aduh, lagi marak banget ya bang ya, Iya. YouTube ini ya, lagi viral-viralnya mendoktrin orang. Orang lagi nyari kerja aja ditawarin YouTube. Kan gila itu. Oke, cukup ini aja guys. Oke, see you. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.